Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan ERP dalam perkembangan sistem informasi. Pertama-tama perkenalkan, anggota kami ada 4, yaitu saya sendiri Ahmad Farhan Fadila, ada Muhammad Rifki Fadurrahman, Idris Lolo, dan Yunita Fadila. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya ini, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu yang lain tanpa batasan. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terdampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta yang paling cepat tumbuh. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi menggunakan media internet untuk menghubungkan pihak produsen dan konsumen. Nah, transaksi melalui internet ini lebih dikenal dengan nama e-bisnis dan e-commerce. Selanjutnya ada pengertian e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, e-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya ada pengertian ERP. ERP adalah kependekan dari Enterprise Resource Planning, adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Nah, ERP ini menjadi solusi dari berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagi aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, tujuan e-bisnis adalah untuk mendukung efisiensi serta integritas pengelolaan data, sumber daya manusia, keuangan, serta untuk mendukung bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Dan tujuan ERP yaitu melakukan otomatisasi berbagai proses bisnis rutin yang dimiliki perusahaan. Kedua, menyediakan database umum untuk digunakan setiap orang yang memerlukan dengan akses tertentu. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh proses bisnis secara lengkap dan terpadu sehingga semua proses bisa direncanakan, dieksekusi, dikontrol, dan dievaluasi dengan data yang valid. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yunita Fadila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat e-bisnis dan manfaat ERP. Yang pertama, untuk manfaat e-bisnis ada 3. Yang pertama ada memperluas pasar, kedua menghemat biaya, dan ketiga praktis. Dan selanjutnya ada manfaat ERP. Yang pertama ada visibilitas dan efektivitas alur kerja. Yang kedua ada analisis data. Ketiga ada solusi penjadwalan. Yang keempat ada manajemen risiko dan keamanan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua menurunkan biaya operasional. Yang ketiga ada melebarkan jangkauan atau global reach. Yang keempat ada meningkatkan customer loyalty. Yang kelima ada memperpendek waktu produksi. Yang keenam ada meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Di sini ada kekurangan. Yang pertama ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang kedua ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga ada kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keempat ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang terakhir ada kerugian yang tidak terduga.
Di sini ada kelebihan dan kekurangan IRP. Yang pertama untuk kelebihannya, mengurangi biaya operasional. Kedua ada bisnis dan data tidak terintegrasi. Yang ketiga meningkatkan kolaborasi. Yang keempat ada produktivitas meningkat. Yang kelima ada mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Yang terakhir ada membantu pengambilan keputusan. Ada kekurangan. Yang pertama ada biaya awal besar. Kedua, ada karyawan sulit beradaptasi dengan software IRP. Yang terakhir ada sistem yang rumit. Di sini ada pengertian model e-bisnis. Model e-bisnis adalah suatu metode dalam melakukan bisnis agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan. Dari Turban 2004. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, terima kasih Yunita yang sebelumnya telah menjelaskan pengertian dari model e-bisnis. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang model-model dari e-bisnis. Nah, di sini ada 5 model nih. Yang pertama adalah B2C, business to consumer atau customer. Merupakan gambaran kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Biasanya ini antara si penjual dengan si konsumen akhir, ya, atau si pemakai akhir biasanya itu kalau B2C itu. Nah, lalu yang kedua adalah B2B. Apa sih itu B2B? B2B itu adalah business to business yang menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan seperti manufaktur dan grosir atau antara grosir dan pengecer. Nah, contohnya nih seperti toko-toko grosir yang menjual barang-barang seperti per kardus atau per pak lah gitu. Bisa tuh si customer ya, si beli ini akan membeli barang dari si grosir ini dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, yang ketiga adalah C2C, customer to consumer. Itu merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antara konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu juga. Contohnya seperti lelang barang. Nah, di mana itu terjadinya antara transaksi si customer kepada customernya juga. Nah, yang keempat itu adalah B2G atau business to government, bisnis dengan pemerintah. Nah, itu adalah interaksi jual beli antara organisasi dengan pemerintah. Adanya transaksi dengan negara bagian ataupun lokal melalui integrate marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu seperti strategi public relation, advertising, dan komunikasi berbasis website. Contohnya nih, negara Singapura membutuhkan beras dari Indonesia. Nah, jadi negara Singapura itu hubungi pemerintah Indonesia untuk membeli beras dari Indonesia. Nah, itulah terjadi antara transaksi B2G tersebut. Nah, lalu yang kelima ada B2E nih. B2I, business to education. Misalnya itu interaksi yang dimana terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Contohnya perusahaan proyektor. Nah, itu dibutuhkan tuh untuk education seperti pembelajaran di sekolah. Nah, misalnya itu terjadi transaksi antara dua belah pihak tersebut untuk mendapatkan keinginan si para sekolah-sekolah tersebut. Nah, kita lanjut nih. Untuk slide selanjutnya, nah tipe model e-bisnis. Nah, ada model direct to consumer, melakukan penjualan melalui hubungan yang terjalin secara langsung antara perusahaan dengan pelanggannya. Nah, lalu yang kedua adalah model full service provider, yaitu menyediakan berbagai fasilitas dan jasa dalam kurung itu sumber daya ya yang dibutuhkan oleh perusahaan lain dalam menjalankan operasi bisnisnya, seperti kayak pembuat roti membutuhkan kayak tepung terigu, margarin, telur, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada model wall of enterprise. Nah, menawarkan fasilitas satu pintu ya, single point to contact kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan tertentu yang melibatkan banyak pihak perusahaan. Jadinya tuh bisnisnya, jadi bisnis antar perusahaan ini, misalnya perusahaan A dan perusahaan B menyatu untuk mendapatkan poin yang dibutuhkan customer tersebut.
Nah, yang keempat nih, ada model intermediaris, yaitu menjadi perantara broker ya, dari berbagai jenis keperluan berdasarkan data informasi, segmen industri, komunitas, dan sebagainya. Yang kelima, ada model sell infrastruktur, yaitu menawarkan penyewaan terhadap berbagai infrastruktur teknologi informasi, meliputi database, aplikasi, perangkat keras, dan jaringan. Yang terakhir itu ada yang keenam, adalah model virtual community, yaitu memanfaatkan komunitas yang ada di dunia maya untuk berbagai keperluan seperti penawaran berbagai produk dan jasa. Jadi itu memanfaatkan ya media-media sosial untuk mencari konsumen. Nah, kita lanjut saja. Ini adalah yang ke-9, ada hubungan e-bisnis dan ERP. Apa sih hubungan e-bisnis dan ERP dalam penjualan barang atau dalam suatu transaksi dan satu transaksi untuk mencapai suatu keuntungan? Nah, pertama e-bisnis nih. Apa sih itu e-bisnis? E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Lalu e-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan dari internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel ya, lebih simpel dan lebih cepat, bisa lebih mudah. Lalu dengan definisi dan fungsi yang dimiliki oleh ERP maupun e-bisnis, sistem ERP tradisional mengelola value chain internal, sedangkan e-bisnis membangun value chain di pasaran dan industri yang ada. Semakin banyak perusahaan membangun sistem arsitektur, mereka dengan mengintegrasikan sistem ERP dengan e-bisnis dengan menggunakan interface berbasis website atau portal perusahaan ya, dengan entitas di luar dan ditambah dengan modul add-on seperti CRM, SCM, dan lain-lain sebagainya dalam melakukan integrasi tersebut. Dan next lagi, next 10, aplikasi ERP dalam e-bisnis. Nah, di sini ada 4 aplikasi nih. Ada pertama ada ESP Core, kedua Sega Intake, ketiga ada Odoo ERP, yang keempat ada Compare. Nah, Odoo itu yang saya tahu itu adalah penjualan ya, website gitu, website yang menawarkan tentang banyak, bisa tentang perusahaan, bisa biografi perusahaan, dan juga kita juga bisa bikin website tentang penjualan melalui Odoo ERP ini. Nah, yang ke-11 nih, perusahaan besar apa aja sih di Indonesia yang menggunakan ERP? Yang pertama, ada Telkomsel. Siapa sih yang mengenal Telkomsel? Nah, Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya. Interface Resource Planning atau disingkat ERP ini adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak terdiri dari modul-modul yang merupakan fungsi standar dari proses bisnis tersebut. Di antaranya seperti produksi, penjualan, sumber daya manusia, finansial, dan lain-lain yang terintegrasi dengan satu arsitektur teknologi informasi. Yang kedua adalah Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dengan pelayanan penuh. Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia atau regional Asia Tenggara, Timur Tengah, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, Australia, serta Eropa yang dimasukkan Belanda juga ada. Ketiga adalah PT Semen Gresik. Nah, Semen Gresik adalah perusahaan bergerak di industri semen yang didirikan sejak tahun 1957. Nah, bicara soal semen, orang mungkin langsung mengasosiasikannya dengan truk pengangkut, adukan, dan tongkat-tongkat bangunan. Nah, namun bagi manajemen PT Semen Gresik, perusahaan semen juga identik dengan sistem informasi yang kompleks dan rantai pasok yang mesti terintegrasi. Nah, kita masuk ke poin ke-12, kesimpulan. Mengintegrasikan ERP dengan e-bisnis untuk menciptakan bisnis yang fleksibel. E-bisnis telah mengubah definisi dari enterprise system. Nah, lalu e-bisnis mendorong ERP dari dalam core perusahaan menuju network edge. Banyak perusahaan menyadari bagaimana paling menantang dari inisiatif bisnis bukan ketika membangun web storefront, tetapi dalam mengembangkan ERP untuk mendukung solusi B2B
dan B2C. Oleh karena itu, suatu perpanjangan dari enterprise system muncul dengan mengintegrasikan ERP dengan bisnis untuk menciptakan bisnis yang lebih fleksibel. Nah, terima kasih. Mungkin itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan bisnis dengan ERP. Semoga materi yang kita sampaikan berguna untuk kalian semua, dan juga kalau ada kekurangan kata atau kelakuan mohon dimaafkan. Uh, Salam hormat dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.